Wah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang sendiri di hadapanku di rumah yang di atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan melawan penyembahan Ratu Surga. Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Surga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam, melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Penyembahan berhala dan akibatnya. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang menganggurnya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya disintai, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan, mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berbaring, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling. Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung rangkung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya, mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu,
Aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu, mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu, demikianlah firman Tuhan. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, satu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini?
Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun, sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuk dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap, supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, "Wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang." Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya.